Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nur Ramadhani dengan NPM 2410 6310 50 136 dari kelas 2C. Di sini saya akan membahas 20 soal mata kuliah statistika dasar. Baik, soal yang pertama yaitu nilai ujian tersebar normal dengan rata-rata 70 dan standar deviasinya yaitu 10. Berapa proporsi siswa yang mendapatkan nilai di bawah 60? Pertama, kita bisa menghitung z-score dengan rumus berikut. Z sama dengan X dikurang X bar per S. Di mana X-nya ini sama dengan 60. Kemudian X bar-nya, X bar atau rata-rata yaitu 70. Kemudian S-nya atau standar deviasinya yaitu 10. Nah, kemudian kita bisa memasukkan ini ke dalam rumus berikut. Jadi, Z sama dengan X-nya itu 60. 60 dikurang 70 per 10. 60 dikurang 70 itu negatif 10 per 10. Kemudian negatif 10 per 10 sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 ini bisa kita cari ke tabel Z. Hasilnya yaitu 0,1587 atau sama dengan 15,87% siswa mendapat nilai di bawah 60. Grafik ini menunjukkan area di sebelah kiri dari 60 yang ditaksir. Ini merupakan proporsi yang dimaksud. Baik, untuk soal nomor 2 yaitu skor tes logika berdistribusi normal dengan rata-rata 50 dan simpangan bakunya yaitu 5. Berapa proporsi peserta dengan skor di bawah 45? Kita bisa menggunakan z-score dengan rumus berikut. Z sama dengan X dikurang X bar per S. X-nya ini sama dengan 45. Kemudian X bar atau rata-ratanya yaitu 50. Kemudian S-nya yaitu 5. Kemudian kita bisa masukkan ini ke dalam rumus berikut. Jadi, Z sama dengan 45 dikurang 50 per 5. Z-nya sama dengan 45 dikurang 50 sama dengan negatif 5 per 5. Jadi, negatif 5 per 5 sama dengan negatif 1. Kita bisa cari negatif 1 ke dalam tabel Z. Nah, hasilnya yaitu 0,1587 atau 15,87% peserta dengan skor di bawah 45. Berikut merupakan grafik dari soal nomor 2. Jadi, daerah yang diarsir ini merupakan 15,87% dari peserta dengan skor di bawah 45. Soal nomor 3 yaitu waktu tempuh pelari dalam lomba 10 km memiliki rata-rata 40 menit dan simpangan bakunya yaitu 8 menit. Berapa proporsi pelari yang menyelesaikan lomba dalam waktu di bawah 30 menit? Kita bisa menggunakan rumus z-score yaitu Z sama dengan X dikurang X bar per S. Seperti yang kita ketahui, X-nya itu merupakan 30, X bar-nya atau rata-ratanya yaitu 40. Kemudian S-nya atau simpangan bakunya yaitu 8. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Z-nya itu sama dengan 30 dikurang 40 per 8. 30 dikurang 40 sama dengan negatif 10 per 8. Negatif 10 per 8 yaitu negatif 1,25. Kemudian negatif 1,25 ini kita bisa cari di tabel Z.
Nah, hasilnya yaitu 0,1056 atau sama dengan 10,56% pelari yang menyelesaikan lomba dalam waktu di bawah 30 menit. Kemudian grafik dari nomor 3 yaitu seperti ini. Jadi daerah yang diarsir itu merupakan proporsi pelari yang menyelesaikan lomba dalam waktu di bawah 30 menit. Jadi di sini adalah 10,56% pelari yang menyelesaikan lomba di bawah waktu 30 menit. Kemudian soal nomor 4 yaitu nilai ujian matematika tersebar normal dengan rata-rata 70 dan simpangan bakunya yaitu 10. Berapa proporsi siswa yang mendapatkan nilai di atas 85? Kita bisa menghitung Z-score dengan rumus berikut. Z sama dengan X dikurang X bar per S. Jadi X-nya itu 85, X barnya itu 70 atau rata-ratanya itu 70, kemudian S atau simpangan bakunya itu 10. Kita bisa masukkan ke dalam rumus. Jadi X-nya itu 85 dikurang X barnya itu 70 per S, S-nya itu 10. Jadi 85 dikurang 70 sama dengan 15. 15 per 10 sama dengan 1,5. Kemudian 1,5 kita cari ke tabel Z. Jadi nilai dari 1,5 di tabel Z yaitu 0,9332. Kemudian karena di sini yang ditanyakan itu di atas, jadi 1 dikurang dengan 0,9332 ini. Sama dengan 0,0668 atau sama dengan 6,68% siswa yang mendapat nilai di atas 85. Berikut merupakan grafik dari soal nomor 4. Jadi daerah yang diarsir ini merupakan daerah yang mendapat nilai di atas 85. Soal nomor 5 yaitu skor kelulusan seleksi CPNS memiliki rata-rata 50 dan simpangan bakunya yaitu 5. Berapa proporsi peserta yang mendapatkan skor di atas 60? Kita bisa menghitung Z dengan rumus X kurang X bar per S. Jadi X-nya itu 60, kemudian X barnya itu atau rata-ratanya itu 50 dan S-nya atau simpangan bakunya itu 5. Jadi kita bisa masukkan ke dalam rumus berikut. X-nya itu 60 dikurang X barnya itu 50 per simpangan bakunya itu 5. Jadi 60 dikurang 50 sama dengan 10. 10 per 5 atau sama dengan 2. Nah, kemudian kita bisa cari 2 ini ke tabel Z. 2 ini sama dengan 0,9772. Kemudian karena yang ditanyakannya di atas, jadi kita bisa mengurangi dengan 1. 1 dikurang 0,9772 sama dengan 0,0228 atau sama dengan 2,28% peserta yang mendapatkan skor di atas 60. Grafik dari soal nomor 5 itu sebagai berikut. Jadi daerah yang diarsir ini merupakan peserta yang mendapatkan skor di atas 60 atau tadi itu 2,28% peserta yang mendapatkan skor di atas 60. Kemudian soal nomor 6 yaitu berat barang di gudang tersebar normal dengan rata-rata 40 kg dan simpangan bakunya yaitu 8 kg. Berapa proporsi barang yang beratnya di atas 55 kg? Kita bisa menghitung Z-score dengan rumus berikut. Z sama dengan X dikurang X bar per S.
kita bisa masukkan X-nya yaitu 55, kemudian X bar atau rata-ratanya yaitu 40, kemudian dibagi dengan S atau simpangan baku. Simpangan bakunya yaitu 8. Kemudian 55 dikurang 40 per 8. Itu sama dengan 15 per 8 atau sama dengan 1,875. Kemudian 1,875 ini kita bisa cari di tabel Z. Hasilnya yaitu 0,9693. Nah, karena di sini yang dicari itu di atas, jadi kita masukkan 1 dikurang dengan 0,9693. Sama dengan 0,0307 atau sama dengan 3,07 barang yang beratnya ada di atas 55 kg. Kemudian di sini ada grafik dari soal nomor 6. Nah, daerah sini merupakan daerah yang diarsir. Jadi, ini adalah daerah yang diarsir adalah barang yang beratnya di atas 55 kg. Kemudian soal nomor 7 yaitu nilai tugas akhir tersebar normal dengan rata-rata 70 dan simpangan bakunya 10. Berapa proporsi nilai yang berada di antara 60 dan 80? Kita menggunakan rumus Z-score yaitu X kurang X bar per S. Nah, jadi karena kita cari di antara 60 dan 80, pertama kita cari di 60 dulu. Jadi kita masukin X-nya itu 60 dikurang X bar-nya itu rata-ratanya 70. Kemudian per S-nya itu 10 simpangan baku. Nah, 60 dikurang 70 sama dengan negatif 10 per 10. Ini sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita cari yang 80. Kita masukkan X-nya sama dengan 80. Jadi 80 dikurang 70 per 10. Sama dengan 10 per 10. Sama dengan 1. Nah, kemudian kita cari negatif 1 dan 1 di tabel Z. Kemudian kita dapat negatif satunya yaitu 0,8413 dan satunya itu sama dengan 0,1587. Nah, kemudian 0,8413 itu dikurang dengan 0,1587. 0,8413 dikurang dengan 0,1587. Hasilnya yaitu 0,6826 atau sama dengan 68,26% nilai yang berada di antara 60 dan 80. Grafik nomor 7 adalah sebagai berikut. Nah, jadi yang kita arsir itu di bagian sini. Jadi di antara 60 sampai dengan 80. Kemudian soal nomor 8 yaitu skor kemampuan analisis tersebar normal dengan rata-rata 50 dan simpangan bakunya yaitu 5. Berapa proporsi skor antara 45 dan 55? Pertama, kita masukkan rumus Z skornya. Z sama dengan X dikurang X bar per S.
Nah, X-nya yaitu ada 45 dan 55. Pertama kita coba dengan 45 dulu. Z-nya sama dengan X-nya itu 45. Kemudian X bar-nya itu 50. Per S-nya itu simpangan bakunya itu 5. Nah, kemudian 45 dikurang 50 sama dengan negatif 5 per 5. Sama dengan negatif 1. Nah, kemudian negatif 1 ini bisa kita cari di tabel Z-score. Jadi sama dengan 0,8413. Kemudian kita masukkan ke X-nya sama dengan 55. Nah, Z sama dengan 55 dikurang 50 per 5. Jadi 5 per 5 sama dengan 1. Nah, 1 ini juga kita cari di tabel Z. Yaitu 0,1587. Nah, lalu ini bisa kita kurang dengan ini. Jadi 0,8413 bisa kita kurang dengan 0,1587. Hasilnya yaitu 0,6826 atau sama dengan 68,26%. Skor di antara 45 dan 55. Kemudian ini merupakan grafik dari soal nomor 8. Nah, karena di sini pertanyaannya skor antara 45 dan 55, jadi yang kita arsir adalah di sini. Jadi antara 45 sampai 55. Kemudian soal nomor 9 yaitu berat badan siswa SMA memiliki distribusi normal dengan rata-rata 40 kg dan simpangan bakunya yaitu 8 kg. Berapa proporsi siswa dengan berat badan antara 35 kg dan 45 kg? Kita bisa tulis dulu. Untuk rumus dari Z-nya, Z sama dengan X kurang X bar per S. Nah, karena di sini ada dua X-nya 35 dan 45, kita pilih salah satu terlebih dahulu. Pertama kita masukkan yang 35 dulu. 35 dikurang X bar-nya itu rata-rata 40. Kemudian S-nya simpangan baku itu 8. Nah, jadi sama dengan negatif 0,625. Nah, negatif 0,625 ini bisa kita cari dulu ke tabel Z. Hasilnya yaitu sama dengan 0,7340. Kemudian kita masukkan ke X yang berikutnya yaitu 45. 45 dikurang 40 per 8 sama dengan 0,625. Nah, 0,625 ini kita cari juga di tabel Z. Hasilnya yaitu 0,2660. Nah, jadi ini dan ini akan kita kurangkan. Jadi 0,7340 itu akan kita kurangkan dengan 0,2660 sama dengan 0,468. Jadi grafik dari soal nomor 9 yaitu sebagai berikut. Jadi yang diarsir itu ada di antara 35 sampai dengan 45. Ini merupakan siswa dengan berat badan antara 35 sampai dan 45 kg.
Soal nomor 10 yaitu carilah korelasi dari tabel berikut. Nah, tinggi badan atau X-nya adalah 150, 155, 160, 165, dan 170. Kemudian Y-nya atau berat badannya itu 43, 50, 48, 60, dan 54. Kemudian kita akan menjumlahkan X-nya. X-nya itu 150 ditambah 155 ditambah 160 ditambah 165 dan ditambah 170 itu sama dengan 800. Kemudian kita akan mencari X bar atau rata-rata dari X. Nah, jadi jumlah ini 800 itu dibagi dengan banyaknya N. N itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 800 dibagi dengan 5 sama dengan 160. Kemudian kita akan menjumlahkan Y-nya. 43 ditambah 50 ditambah 48 ditambah 60 ditambah 54 sama dengan 255. Nah, kemudian kita akan mencari Y-barnya atau rata-rata dari Y. Jadi 255 ini dibagi dengan 5 sama dengan 51. Kemudian kita akan mencari X dikurang X bar. Nah, jadi X pertamanya itu 150. 150 dikurang dengan 160 sama dengan negatif 10. Kita bisa tulis di sini. Kemudian 155 dikurang 160 sama dengan negatif 5. 160 dikurang 160 sama dengan 0. Kemudian 165 dikurang 160 sama dengan 5. 170 dikurang 160 sama dengan 10. Nah, kemudian kita akan mencari Y dikurang Y bar. Jadi 43 dikurang dengan 51 sama dengan negatif 8. Kita bisa tulis di sini. Kemudian 50 dikurang 51 sama dengan negatif 1. 48 dikurang 51 sama dengan negatif 3. Kemudian 60 dikurang 51 sama dengan 9. Kemudian 54 dikurang 51 sama dengan 3. Nah, kemudian kita bisa mencari X kurang X bar kuadrat. Jadi, X kurang X bar ini akan kita kuadratkan. Jadi, negatif 10 kuadrat itu sama dengan 100. Kita bisa tulis di sini. Kemudian negatif 5 kuadrat sama dengan 25. 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian 5 kuadrat sama dengan 25. 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, kemudian kita mencari Y kurang Y bar kuadrat. Jadi, ini akan kita kuadratkan. Negatif 8 kuadrat sama dengan 64. Nah, kemudian negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Negatif 3 kuadrat sama dengan 9. 9 kuadrat sama dengan 81. Dan 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, kemudian kita akan mencari X kurang X bar dikali Y kurang Y bar. Jadi, ini akan kita kalikan dengan ini. Jadi, negatif 10 dikali negatif 8 sama dengan 80. Nah, kemudian negatif 5 dikali 1 sama dengan 5. Kemudian 0 dikali negatif 3 sama dengan 0. Kemudian 5 dikali 9 sama dengan 45. Dan yang terakhir 10 dikali dengan 3 sama dengan 30. Setelah mendapatkan tabel ini, kita bisa mencari covariance, Sx, Sy, dan korelasinya. Setelah mendapatkan tabel X bar dan Y bar, kemudian kita akan mencari covariance-nya. Rumus covariance yaitu sigma X
kurang X bar dikali Y kurang Y bar per N-1. Kenapa N-1? Karena ini merupakan data sampel. Nah, jadi sigma dari X kurang X bar kali Y kurang Y bar adalah jumlah dari tabel berikut. Nah, kemudian kita bakalan jumlahkan ini. Jadi 80 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 45 ditambah 30 sama dengan 160. Kita bisa tulis di sini. 160 per, tadi N-nya itu sama dengan 5, berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi 160 kita bagi 4 sama dengan 40. Jadi kovariansnya itu sama dengan 40. Kemudian kita akan mencari Sx atau simpangan baku dari X. Nah, rumus dari XX ini sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N-1. N-1 itu karena data ini merupakan sampel. Nah, kemudian kita bisa jumlahkan dari X kurang X bar kuadrat. Jadi 100 ditambah 25 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 100 itu sama dengan 250. Jadi ini sama dengan akar 250 kita bagi dengan 4. Nah, sama dengan 7,9. Kemudian kita akan mencari SY dan korelasinya. Kemudian kita akan mencari SY-nya. Rumus SY yaitu akar sigma Y kurang Y bar kuadrat per N-1. Jadi kita jumlahkan bagian dari Y kurang Y bar kuadrat. Jadi 64 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 81 ditambah 9 itu sama dengan 164. Bisa kita tulis di sini. Jadi akar dari 164 per 4 karena 5 dikurang 1 itu sama dengan 6,4. Jadi kita dapatkan SY-nya itu sama dengan 6,4. Kemudian kita akan mencari korelasinya. Rumus dari korelasi yaitu kovarians per Sx kali Sy. Jadi kovariansnya ini sama dengan 40 per tadi Sx-nya itu sama dengan 7,9 dikali 6,4. Jadi sama dengan 0,79. Jadi kita dapatkan korelasinya itu 0,79. Soal nomor 11 yaitu carilah korelasi dari tabel berikut. Nah, skor latihan atau X-nya itu ada 68, 75, 80, 85, dan 90. Kemudian skor ujian atau Y-nya itu 70, 73, 78, 82, dan 88. Kemudian kita akan mencari sigma X atau jumlah dari keseluruhan nilai X ini sama dengan 398. Kemudian kita akan mencari X bar-nya. Nah, X bar ini merupakan rata-rata dari nilai X. Jadi, sigma X ini bakal dibagi sama N. N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 398 itu dibagi dengan 5, sama dengan 79,6. Kemudian, kita akan mencari sigma Y, atau jumlah dari nilai Y ini, sama dengan 391. Kemudian, kita akan mencari Y bar-nya, atau rata-rata dari Y. Jadi, rumusnya itu, sigma Y itu dibagi dengan N. Jadi 391 dibagi dengan 5 sama dengan 78,2. Kemudian kita akan mencari X kurang X bar. Nah, 68 ini dikurang dengan 79,6. Itu sama dengan negatif 11,6.
kita bisa tulis di sini. Nah, kemudian 75 dikurang 79,6 sama dengan negatif 4,6. Kemudian 80 dikurang 79,6 sama dengan 0,4. Lalu 85 dikurang 79,6 sama dengan 5,4. Lalu 90 dikurang 79,6 sama dengan 10,4. Nah, kemudian kita mencari Y kurang Y barnya. Jadi 70 dikurang dengan 78,2 sama dengan negatif 8,2. Nah, kemudian 73 dikurang dengan 78,2 itu sama dengan negatif 5,2. Kemudian 78 dikurang 78,2 sama dengan negatif 0,2. Lalu 82 dikurang 78,2 itu sama dengan 3,8. Lalu 88 dikurang 78,2 sama dengan 9,8. Nah, setelah mendapat X kurang X bar dan Y kurang Y bar, kita akan mencari X kurang X bar kuadrat. Jadi, yang di sini itu akan kita kuadratkan. Jadi, negatif 11,6 kuadrat itu sama dengan 134,56. Nah, kemudian negatif 4,6 kuadrat itu sama dengan 21,16. Nah, kemudian 0,4 kuadrat itu sama dengan 0,16. Lalu 5,4 sama dengan 5,4 kuadrat itu sama dengan 29,16. Kemudian 10,4 kuadrat itu 108,16. Oke, kemudian kita akan mencari Y kurang Y bar kuadrat. Nah, si Y kurang Y bar ini akan kita kuadratkan. Jadi, negatif 8,2 kuadrat itu sama dengan 67,24. Nah, kemudian negatif 5,2 kita kuadratkan itu menjadi 27,04. Nah, kemudian negatif 0,2 kita kuadratkan menjadi 0,04. Nah, kemudian 3,8 kita kuadratkan menjadi 14,444. Kemudian 9,8 kita kuadratkan itu menjadi 96,04. Nah, kemudian kita akan mencari tabel dari X kurang X bar kali Y kurang Y bar. Nah, kita akan kalikan ini dengan ini. Jadi negatif 11,6 dikali dengan negatif 8,2. Itu sama dengan 95,12. Nah, kemudian negatif 4,6 dikali negatif 5,2 itu sama dengan 23,92. Kemudian 0,4 dikali negatif 0,2 itu sama dengan negatif 0,08. Nah, kemudian 5,4 dikali 3,8 itu sama dengan 20,52. Kemudian 10,4 dikali 9,8 itu sama dengan 101,92.
Nah, setelah mendapat tabel ini, kita akan mencari covariance, Sx, Sy, dan korelasinya. Setelah melengkapi tabel berikut, kita akan mencari covariance-nya. Nah, rumus dari covariance yaitu sigma X kurang X bar dikali Y kurang Y bar per N-1. Nah, N-1 ini karena data ini merupakan data sampel. Nah, jadi kita jumlahkan dulu X kurang X bar kali Y kurang Y bar itu sama dengan 241,4. Nah, kita bagi dengan, tadi kan N-nya itu sama dengan 5, jadi 5 dikurang 1 itu sama dengan 4. Nah, jadi 241,4 dibagi 4 sama dengan 60,35. Nah, jadi covariance-nya itu sama dengan 60,35. Kemudian kita akan mencari Sx-nya atau simpangan baku dari X. Rumusnya itu akar sigma X kurang X bar kuadrat per N-1. Jadi kita jumlahkan dulu X kurang X bar kuadratnya itu sama dengan 293,2 per 4. Karena 5 dikurang 1. Nah, jadi akar dari 293,2 per 4 itu sama dengan akar 73,3. Nah, jadi akar dari 73,3 ini sama dengan 8,56. Nah, kemudian kita akan mencari Sy dan korelasinya. Kemudian kita akan mencari Sy atau simpangan baku dari Y. Rumusnya itu akar sigma Y kurang Y bar kuadrat per N-1. Nah, kemudian kita jumlahkan dulu Y kurang Y bar kuadrat itu hasilnya berapa. Nah, jadi bisa kita tulis di sini, hasilnya itu sama dengan 204,8 per 4 karena 5 dikurang 1 itu sama dengan 4. Jadi ini sama dengan akar 51,2 atau sama dengan 7,15. Nah, kita mendapatkan S-nya ini, SY-nya ini sama dengan 7,15. Nah, kita mencari korelasinya. Rumus korelasi itu sama dengan covariance per Sx kali Sy. Kita bisa masukin covariance-nya itu tadi 60,35 per Sx-nya itu 8,56. 8,56 kita kali dengan 7,515. Jadi korelasinya yaitu 0,98. Soal nomor 12 yaitu kita akan mencari korelasi dari tabel berikut. Nah, di sini X-nya itu merupakan jam belajar dalam 1 minggu. Ada 10, 15, 20, 25, dan 30. Kemudian Y-nya itu merupakan skor TOEFL yang didapat. 400, 430, 460, 500, dan 520. Kemudian kita akan mencari sigma X. Sigma X itu merupakan jumlah dari seluruh nilai X ini. Jadi 10 ditambah 15, ditambah 20, ditambah 25, dan ditambah 30 sama dengan 100. Kemudian kita akan mencari X bar-nya atau rata-rata dari X. Jadi rumus dari X bar itu sama dengan sigma X per N. Jadi N itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bisa masukin 100 per 5 sama dengan 20. Kemudian kita akan mencari sigma Y atau jumlah dari keseluruhan nilai Y ini sama dengan 2310. Kemudian kita akan mencari Y bar-nya, yaitu 2310 dibagi dengan 5 sama dengan 462. Kemudian kita akan mencari X kurang X bar. Nah, jadi 10 ini dikurang dengan 20 sama dengan negatif 10.
Kemudian 15 dikurang 20 sama dengan negatif 5. 20 dikurang 20 sama dengan 0. 25 dikurang 20 sama dengan 5. Kemudian 30 dikurang 20 sama dengan 10. Nah, lalu kita akan mencari Y kurang Y bar. Jadi, Y ini dikurang dengan Y bar. Jadi 400 dikurang 462 sama dengan negatif 62. Nah, kemudian 430 kita kurangi dengan 462. Hasilnya yaitu negatif 32. Nah, kemudian 460 kita kurangi dengan 462 sama dengan negatif 2. 500 dikurang 462 sama dengan 38. Kemudian 520 kita kurangi dengan 462. Itu sama dengan 58. Nah, setelah X kurang X bar dan Y kurang Y bar ini kita dapatkan, sekarang kita akan mencari X kurang X bar kuadrat. Jadi, ini akan kita kuadratkan. Yang pertama itu ada negatif 10. Negatif 10 kuadrat itu sama dengan 100. Kemudian negatif 5 kuadrat itu sama dengan 25. 0 kuadrat sama dengan 0, 5 kuadrat sama dengan 25, dan 10 kuadrat sama dengan 100. Kemudian kita akan mencari Y kurang Y bar kuadrat. Jadi, yang di sini itu akan kita kuadratkan. Jadi, negatif 62 kuadrat itu sama dengan 3844. Terus sini. Nah, kemudian negatif 32 akan kita kuadratkan menjadi 1024. Lalu, negatif 2 kita kuadratkan menjadi 4. 38 kita kuadratkan menjadi 1444. Lalu 58 kita kuadratkan itu menjadi 3364. Nah, kemudian setelah mendapat X kurang X bar kuadrat dan Y kurang Y bar kuadrat, kita akan mencari X kurang X bar kali Y kurang Y bar. Jadi, yang ini akan kita kalikan dengan Y kurang Y bar. Nah, jadi negatif 10 dikali negatif 62 sama dengan 620. Kita taruh di sini. 620. Kemudian negatif 5 kita kalikan dengan negatif 32 itu sama dengan 160. Lalu 0 dikali negatif 2 udah pasti 0. Lalu 5 kita kalikan dengan 38 sama dengan 190. Lalu 10 kita kalikan dengan 58 sama dengan 580. Setelah mendapat tabel ini, kita akan mencari covariance Sx, Sy, dan korelasinya. Kemudian setelah kita mendapatkan tabelnya, kita akan mencari covariance-nya. Nah, rumus dari covariance itu sama dengan sigma X kurang X bar dikali Y kurang Y bar per N-1. N-1 itu karena data ini merupakan data sampel. Nah, jadi kita jumlahkan X kurang X bar kali Y kurang Y bar berikut. Itu sama dengan 1550 per, karena N-nya ini sama dengan 5, jadi N dikurang 1 itu sama dengan 4. Nah, jadi 1550 dibagi 4 itu sama dengan 387,5. Nah, kemudian kita akan mencari Sx-nya atau simpangan baku dari X. Nah, rumusnya itu sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N-1. Nah,
Bisa kita jumlahin ya, dari X kurang X bar kuadrat ini hasilnya itu sama dengan 250. Kemudian 250 kita bagi dengan 4. 250 dibagi 4 itu sama dengan 62,5. Yang kita jumlahkan itu menjadi 7,9. Nah, kita sudah mendapat kovariansinya itu sama dengan 387,5 dan SX-nya itu sama dengan 7,9. Sekarang kita akan mencari SY-nya untuk mendapatkan korelasi. Kemudian kita akan mencari SY dan korelasinya. Nah, untuk rumus SY sendiri itu sama dengan akar sigma Y kurang Y bar kuadrat per N-1. Nah, kita jumlahkan Y kurang Y bar kuadrat berikut. Itu sama dengan 9.680 per 4. Karena 5 dikurang 1 itu sama dengan 4. Kemudian bisa kita jumlahkan akar 9.680 per 4 itu sama dengan akar 2.420 atau sama dengan 49,19. Nah, kemudian kita akan mencari korelasinya dengan memasukkan kovariansinya itu tadi 387,5 per SX-nya itu tadi 7,9 dikali 49,19. Nah, dari sini bisa kita jumlahkan ya. Ini sama dengan 0,99. Jadi korelasinya itu sama dengan 0,99. Kemudian soal nomor 13 yaitu kita akan mencari korelasi dari tabel berikut. X-nya itu merupakan jumlah iklan yang ditayangkan, yaitu 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Kemudian Y-nya merupakan produk yang terjual, yaitu 21, 24, 27, 26, 23, dan 30. Kemudian kita akan mencari sigma X, jadi jumlah dari nilai X semuanya. Nah, 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 dan ditambah 15 itu hasilnya 60. Sehingga kita mendapatkan sigma X itu sama dengan 60. Kemudian kita akan mencari X bar-nya. Rumus X bar yaitu sigma X per N. Nah, sigma X-nya itu kan kita tadi udah dapat ya, berarti kita tinggal mencari N-nya. N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, 60 per 6 itu sama dengan 10. Jadi, bisa kita dapatkan X bar itu sama dengan 10. Kemudian, kita akan mencari sigma Y. 21 ditambah 24 ditambah 27 ditambah 26 ditambah 23 ditambah 30 sama dengan 151. Kemudian kita akan mencari Y bar-nya. 151 per 6 itu sama dengan 25,17. Nah, kemudian kita akan mencari X kurang X bar. 5 dikurang 10 itu sama dengan negatif 5. Kemudian kita akan taruh di sini. Negatif 5. Nah, kemudian 7 dikurang 10 sama dengan negatif 3. 9 dikurang 10 sama dengan negatif 1. 11 dikurang 10 sama dengan 1. 13 dikurang 10 sama dengan 3. Kemudian 5 dikurang 10 sama dengan 5. Nah, setelah mendapatkan X kurang X bar, kita akan mencari Y kurang Y bar. Nah, 21 dikurang 25,17 sama dengan negatif 4,17. Kemudian kita akan menggunakan 24 dikurang 25,17 itu sama dengan negatif 1,17. Kemudian 27 dikurangi 25,17 itu sama dengan 1,83. Nah, kemudian 26 dikurang 25,17 itu sama dengan 0,83. Kemudian 23 dikurang 25,17 itu sama dengan negatif 2,17.
Kemudian 30 dikurang 25,17 itu sama dengan 4,83. Nah, setelah mendapat X kurang X bar dan Y kurang Y bar, sekarang kita akan mencari X kurang X bar kuadrat. Nah, jadi yang ini akan kita kuadratkan. Jadi yang pertama itu ada negatif 5. Negatif 5 kuadrat itu sama dengan 25. 25, kemudian negatif 3 kuadrat itu sama dengan 9. Negatif 1 kuadrat itu 1, 1 kuadrat itu 1, dan 3 kuadrat itu 9, kemudian 5 kuadrat itu 25. Nah, setelah mendapat X kurang X bar kuadrat, kita akan mencari Y kurang Y bar kuadrat. Nah, yang di sini akan kita kuadratkan. Jadi negatif 4,717 kuadrat itu sama dengan 17,39. Kemudian negatif 1,17 kuadrat itu sama dengan 1,37. Kemudian 1,83 itu kita kuadratkan menjadi 3,34. Kemudian 0,83 kita kuadratkan itu menjadi 0,69. Kemudian negatif 2,17 kita kuadratkan itu menjadi 4,70. Kemudian 4,83 kita kuadratkan itu menjadi 23,32. Nah, kemudian kita akan mencari X kurang X bar dikali Y kurang Y bar. Nah, jadi ini akan kita kalikan dengan ini. Negatif 5 dikali negatif 4,17 sama dengan 20,83. Nah, kemudian negatif 3 kita kalikan dengan negatif 1,17 itu sama dengan 3,5. Nah, kemudian negatif 1 kita kalikan dengan 1,83 itu sama dengan negatif 1,83. Nah, kemudian 1 kita kalikan dengan 0,83 itu sama dengan 0,83. Nah, kemudian 3 kita kalikan dengan negatif 2,17 itu sama dengan negatif 6,50. Nah, kemudian 5 kita kalikan dengan 4,83 itu hasilnya 24,17. Nah, setelah melengkapi tabel ini, kita bisa mencari covariance Sx dan Sy untuk mendapatkan korelasinya. Kemudian kita akan menghitung covariance-nya. Rumus dari covariance sendiri yaitu sigma X kurang X bar kali Y kurang Y bar per N-1. Jadi kita jumlahkan dulu X kurang X bar kali Y kurang Y bar itu hasilnya berapa. Kemudian kita bagi dengan N-1. Nah, hasil dari X kurang X bar kali Y kurang Y bar itu sama dengan 41. Kita bagi dengan N-nya itu sama dengan 6. 6 dikurang 1 itu sama dengan 5. Jadi 41 kita bagi dengan 5 itu sama dengan 8,20. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung Sx-nya atau simpangan baku dari X. Nah, rumusnya itu sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N-1. Jadi, bisa kita jumlahkan dulu X kurang X bar kuadrat yang ini hasilnya berapa, kemudian kita bagi dengan N-1. Nah, hasil dari X kurang X bar kuadrat ini jumlahnya adalah 70 per N-1-nya itu sama dengan 5. Kemudian akar 70 per 5 itu sama dengan akar 14 atau sama dengan 3,74. Kemudian kita akan menghitung Sy-nya atau simpangan baku dari Y.
Rumusnya yaitu akar sigma Y kurang Y bar kuadrat per N-1. Jadi kita bisa menjumlahkan dulu Y kurang Y bar kuadratnya itu hasilnya berapa. Nah, Y kurang Y bar kuadrat itu hasilnya 50,81. Bisa kita masukkan ke sini, jadi akar 50,81 per N kurang min 1-nya tadi 5, sehingga sama dengan akar 10,16 itu sama dengan 3,19. Nah, sudah kita ketahui S-nya itu sama SY-nya itu sama dengan 3,19. Kemudian di sini kita akan menghitung korelasinya dengan rumus kovarian per SX kali SY. Nah, kita masukin kovariannya itu 8,20 per SX-nya itu 3,74, kita kali dengan 3,19 sama dengan 0,687. Jadi korelasi dari nomor 13 ini adalah 0,687. Kemudian kita akan menghitung kovariansnya. Rumus dari kovarians yaitu sigma X kurang X bar kali Y kurang Y bar per N-1. Kita bisa masukkan ini jumlah dari X kurang X bar kali Y kurang Y bar, yaitu 192,32 per N-1. N-nya itu tadi kan 6 ya, jadi 6 dikurang 1 itu sama dengan 5. Jadi 192,332 per 5 itu sama dengan 38,46. Kemudian kita akan mencari SX atau simpangan baku dari X. Nah, rumusnya itu sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N-1. Nah, jadi kita bisa jumlahkan X kurang X bar kuadratnya ini. Itu hasilnya adalah 141,32. Nah, per 5 sama dengan akar 141,32 per 5 itu sama dengan 28,26. Itu sama dengan 5,32. Kemudian kita akan mencari SY-nya atau simpangan baku dari Y. Pertama, kita akan menjumlahkan Y kurang Y bar kuadrat. Karena di sini rumusnya itu adalah akar sigma Y kurang Y bar kuadrat per N-1. Nah, jadi sigma Y kurang Y bar kuadratnya itu sama dengan 268 per 82 per 5. Ini sama dengan 7,32. Nah, kita ketahui SY-nya itu sama dengan 7,32. Kemudian kita akan mencari korelasinya dengan rumus kovarians per SX kali SY. Jadi kita bisa masukkan kovariannya itu 38,46 per 5,32 dikali 7,32. Nah, ini itu sama dengan 0,987. Jadi, korelasi dari nomor 14 ini adalah 0,987. Untuk soal nomor 15, yaitu kita akan mencari korelasi dari tabel berikut. X-nya itu merupakan jarak tempuh dalam kilometer. 5, 7, 10, 12, dan 15. Kemudian Y-nya adalah waktu tempuh dalam menit. 12, 15, 21, 25, dan 30. Kemudian kita akan mencari sigma X dan sigma Y-nya. Jadi sigma X-nya itu jumlah dari seluruh X dan sigma Y itu jumlah dari seluruh Y. Jadi setelah dijumlahkan itu hasilnya 49 dan sigma Y-nya itu sama dengan 103. Kemudian kita akan mencari X bar dan Y barnya. Jadi
X bar itu rumusnya sigma X dibagi dengan N. Nah, ini N-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, N-nya itu 5. Jadi, X bar sama dengan 49 per 5 sama dengan 9,8. Kemudian, Y barnya sama dengan 103 per 5 sama dengan 20,6. Kemudian, kita akan mencari X kurang X bar. 5 dikurang 9,8 sama dengan negatif 4,8. Kita bisa tulis di sini. Kemudian 7 dikurang 9,8 itu sama dengan negatif 2,8. Lalu 10 dikurang 9,8 itu sama dengan 0,2. Lalu 12 dikurang 9,8 itu sama dengan 2,2. Lalu 15 dikurang 9,8 sama dengan 5,2. Setelah X kurang X barnya itu diketahui, kita akan mencari Y kurang Y bar. 12 dikurang 20,6 sama dengan negatif 8,4. Lalu 15 dikurang 20,6 sama dengan negatif 5,4. 21 dikurang 20,6 sama dengan 0,6. 25 dikurang 20,6 sama dengan 4,6. Lalu 30 dikurang 20,6 sama dengan 9,6. Nah, kemudian kita akan mencari X kurang X bar kuadrat. Jadi yang ini akan kita kuadratkan. Negatif 4,8 kuadrat itu sama dengan 23,04. Kemudian negatif 2,8 kita kuadratkan itu menjadi 7,84. 0,2 kita kuadratkan menjadi 0,04. Lalu 2,2 kita kuadratkan menjadi 4,84. Lalu 5,2 kita kuadratkan menjadi 27,04. Nah, kemudian kita akan mencari Y kurang Y bar kuadrat. Jadi ini akan kita kuadratkan. Negatif 8,4 kita kuadratkan itu menjadi 70,56. Nah, kemudian negatif 5,4 kita kuadratkan itu menjadi 29,16. Lalu 0,6 kita kuadratkan itu menjadi 0,36. Lalu 4,6 kita kuadratkan itu menjadi 21,16. Lalu 9,6 kita kuadratkan itu menjadi 92,16. Nah, kemudian kita bisa mencari X kurang X bar kali Y kurang Y bar. Jadi ini akan kita kalikan dengan ini. Jadi negatif 4,8 kita kalikan dengan negatif 8,4 sama dengan 40,32. Nah, lalu negatif 2,8 kita kalikan dengan negatif 5,4 itu sama dengan 15,12. Lalu 0,2 kita kalikan dengan 0,6 itu sama dengan 0,12. Lalu 2,2 kita kalikan dengan 4,6 itu sama dengan 10,12. Lalu 5,2 kita kalikan dengan 9,6 itu sama dengan 49,92. Nah, kemudian kita bisa mencari covariance SX dan SY-nya untuk mendapatkan korelasi. Kemudian kita akan menghitung covariance-nya dengan rumus sigma X kurang X bar kali Y kurang Y bar per N-1. Jadi kita jumlahkan dulu X kurang X bar kali Y kurang Y barnya. Nah, ini jumlahnya yaitu 115,6 per N-1. Jadi N-nya itu kan tadi kan 5. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. 115 per 6 dibagi 4 sama dengan 28,9. Nah, kemudian kita menghitung SX atau simpangan baku dari X. Rumusnya itu akar sigma X
kurang X bar kuadrat per N-1. Nah, kita bisa jumlahkan X kurang X bar kuadratnya ini. Lalu kita taruh di sini. Sama dengan 62,8 per N-1-nya itu 4. Jadi akar dari 62,8 per 4 itu sama dengan akar 15,7 atau sama dengan 3,96. Kemudian kita akan menghitung SY-nya atau simpangan baku dari Y. Rumusnya yaitu akar sigma Y kurang Y bar kuadrat per N-1. Jadi kita hitung jumlah dari Y kurang Y bar kuadrat ini, lalu bisa dimasukkan ke sini. Sama dengan ini sigma dari Y kurang Y bar kuadrat itu sama dengan 213 per 4 juga. Karena N-1 sama dengan 4. Kemudian ini sama dengan 53,35. Ini sama dengan 7,30. Nah, kemudian kita menghitung korelasinya. Rumus korelasi yaitu covariance per Sx kali Sxy. Jadi, kita bisa masukkan covariance-nya yang tadi itu 28,9 per Sx-nya itu 3,96 dikali 7,30. Ini sama dengan 0,998. Jadi korelasi dari nomor 15 ini adalah 0,998. Kemudian untuk soal nomor 16 yaitu kita akan mencari regresi dari tabel sebelumnya. Nah, pertama kita mencari B-nya dulu. Rumus dari B adalah R atau korelasi dikali dengan SY dibagi SX. Jadi kita bisa masukkan R-nya itu sama dengan tadi 0,998. Jadi 0,998 dikali dengan SY-nya. SY-nya tadi itu 7,30 dan SX-nya itu 3,96. Jadi 7,30 kita bagi dengan 3,96. Sama dengan 0,998 kita kali dengan 1,843 itu sama dengan 1,84. Nah, B-nya kita sudah dapatkan yaitu 1,84. Kemudian kita akan mencari A-nya. Rumus dari A itu sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Nah, kita masukin Y barnya itu 20,6. Jadi 20,6 dikurang B-nya itu tadi 1,84 dikali dengan X bar. X barnya itu 9,8. Nah, jadi 20,6 kita kurangi dengan 18,032 sama dengan 2,568. Nah, kemudian kita akan mencari isotopinya dengan rumus A plus BX. Jadi kita bisa masukin A-nya yang tadi yaitu 2,568 plus B-nya tadi 1,84X. Nah, ini merupakan rumusnya. Nah, sudah kita dapatkan isotopinya sama dengan 2,568 plus 1,84X. Kita bisa mencoba X-nya dengan X yang ada di sini. Pertama kita coba dulu ke 5 ya. X sama dengan 5. Kita masukkan rumusnya. 2,568 plus 1,84. Kita masukkan X-nya 5. Nah, jadi 2,568 plus 9,2 itu sama dengan 11,7.
Jadi kalau di sini 5 itu 12 ya, kalau di sini 11,7, jadi mendekati. Kemudian untuk soal nomor 17, kita akan mencari korelasi dari tabel berikut. X-nya merupakan jam belajar dalam satu hari, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian Y-nya adalah nilai ujian yang diperoleh. 60, 65, 70, 80, 85. Kemudian kita akan mencari sigma X dan sigma Y. Jadi sigma X itu jumlah dari keseluruhan nilai X sama dengan 30 dan sigma Y-nya itu sama dengan 360. Kemudian X bar-nya atau rata-rata dari X-nya itu 30 per N. Jadi N itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 30 per 5 sama dengan 6. Kemudian Y bar-nya itu 360 per 5 sama dengan 72. Kemudian kita bisa mencari X kurang X bar-nya. Nah, X dikurang X bar. Jadi pertama itu 2 dikurang 6 sama dengan 4. Negatif 4. Kemudian 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. 6 dikurang 6 sama dengan 0. 8 dikurang 6 sama dengan 2. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Kemudian Y kurang Y bar. Jadi ini dikurang dengan Y barnya. Pertama itu 60 dikurang 72 sama dengan negatif 12. Kemudian 65 dikurang 72 sama dengan negatif 7. 70 dikurang 72 sama dengan negatif 2. Kemudian 80 dikurang 72 sama dengan 8. 85 dikurang 72 sama dengan 13. Nah, setelah mencari X kurang X bar dan Y kurang Y bar, kita bisa mencari X kurang X bar kuadrat. Nah, jadi yang ini akan kita kuadratkan. Pertama itu negatif 4. Negatif 4 jika dikuadratkan itu menjadi 16. Kemudian negatif 2 kuadrat yaitu 4. 0 kuadrat sama dengan 0. 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16. Nah, kemudian kita akan mencari Y kurang Y bar kuadrat. Jadi, hasil dari negatif 2 kuadrat, negatif 12 kuadrat itu sama dengan 144. Negatif 7 kuadrat itu sama dengan 49. Negatif 2 kuadrat sama dengan 4. 8 kuadrat itu sama dengan 64. Kemudian 13 kuadrat itu sama dengan 169. Nah, setelah kita mencari Y kurang Y bar kuadrat, kita akan mencari X kurang X bar dikali Y kurang Y bar. Jadi, ini akan kita kalikan dengan yang ini. Jadi negatif 4 dikali negatif 12 sama dengan 48. Kita bisa tulis di sini. Nah, kemudian negatif 2 kita kalikan dengan negatif 7 sama dengan 14. Lalu 0 kali negatif 2 sama dengan 0. 2 dikali 8 sama dengan 16. Kemudian 4 dikali 13 sama dengan 52. Nah, kemudian kita bisa mencari covariance Sx dan Sy untuk mendapatkan korelasi. Kemudian kita akan mencari covariance dengan rumus berikut. Sigma X kurang X bar kali Y kurang Y bar per N-1. Jadi ini kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan N-1. Nah, jumlah dari ini adalah 130 per 4. 4 itu karena N-nya itu ada 5, 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi, 130 per 4 sama dengan 32,5. Nah, kemudian kita akan mencari Sx atau simpangan baku dari X. Rumusnya itu akar sigma X kurang X bar kuadrat per N-1. Nah, kita jumlahkan dulu sigma X kurang X bar kuadratnya itu hasilnya berapa, kemudian kita bagi dengan N-1. Nah, di sini didapat akar 40 per 4 sama dengan akar 10 atau 3,162. Kemudian kita akan mencari SY dan
korelasinya. SY itu merupakan simpangan baku dari Y. Rumusnya yaitu akar sigma Y kurang Y bar kuadrat per N-1. Jadi kita mencari sigma dari Y kurang Y bar kuadratnya. Kemudian dibagi dengan N-1. Nah, di sini kita dapat akar 430 per 4 sama dengan 107,5 atau sama dengan 10,368. Kemudian korelasinya yaitu rumusnya covariance dibagi dengan SX dikali SY. Nah, kita bisa masukkan covariance-nya yaitu yang tadi 32,5, kemudian dibagi dengan SX-nya 3,162 dikali dengan SY-nya yaitu 10,368 atau sama dengan 0,992. Baik, untuk soal nomor 18 yaitu kita akan mencari korelasi dari tabel berikut. Ini tabel yang sebelumnya, jadi kita sudah mengetahui X barnya itu sama dengan 6, Y barnya itu sama dengan 72, kemudian korelasinya sama dengan 0,992, SX-nya sama dengan 3,162 dan SY-nya sama dengan 10,368. Nah, pertama kita akan mencari B-nya dengan rumus R kali SY per SX. Jadi kita bisa masukin yang sudah diketahui ke dalam rumus tersebut. Nah, R-nya sama dengan 0,992 kali SY-nya itu 10,368 per 3,162. Nah, bisa kita ini ya 0,992 dikali 10,368 per 3,162. Nah, ini bisa menjadi 3,25. Nah, kemudian kita akan mencari A-nya. Rumus dari A itu sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Nah, kita bisa masukkan Y barnya itu sama dengan 72 dikurang B-nya itu sama dengan 3,25 dan X barnya itu sama dengan 6. Nah, jadi 72 dikurang 19,5, jadi negatif 3,25 dikali 6 itu sama dengan negatif 19,5. Jadi bisa kita masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian setelah kita jumlahkan ini menjadi 52,5. Nah, kemudian kita bisa mencari Y topinya dengan rumus berikut. A plus B kali X. Nah, A dan B-nya kan tadi sudah kita cari ya, jadi bisa kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi A-nya itu 52,5 plus 3,25X. Nah, ini merupakan rumusnya. Kita bisa mencoba X-nya itu dengan X yang ada di sini. Nah, kita coba misalkan X-nya itu sama dengan 4 ya. X sama dengan 4. Nah, bisa kita masukkan ke rumusnya, jadi 52,5 plus 3,25 kali 4. Nah, jadi 52,5 plus 3,25 kali 4 sama dengan 13. Jadi, sama dengan 65,5. Jadi, misalkan orang tersebut jam belajarnya itu 4 jam, bisa kita perkirakan nilai ujian dia adalah 65,5. Baik, soal nomor 13 yaitu kita akan mencari korelasi dari tabel berikut. Di sini X-nya merupakan tinggi badan 150, 152, 158, 165, dan 170. Kemudian Y-nya itu merupakan berat badan 45, 47, 50, 55, dan 60. Kemudian kita akan mencari sigma X dan sigma Y-nya. Jadi jumlah kedua ini. Pertama, sigma X-nya itu sama dengan 795, sigma Y-nya itu sama dengan 257. Kemudian kita akan mencari X bar dan Y barnya. Jadi X barnya itu dari sigma X per N. Nah, sigma X-nya sudah kita ketahui. Kita tinggal mencari N-nya. N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 5 data. Jadi X bar sama dengan 795 per 5 sama dengan 159. Kemudian kita mencari
Y barnya yaitu 257 per 5 sama dengan 51,4. Nah, kemudian kita akan mencari X kurang X bar. Nah, X dikurang X bar. Jadi 150 dikurang 159 sama dengan negatif 9. Kemudian 152 dikurang 159 itu sama dengan negatif 7. Kemudian 158 dikurang 159 sama dengan negatif 1. 165 dikurang 159 sama dengan 6. 170 dikurang 159 sama dengan 11. Nah, kemudian kita mencari Y dikurang Y bar. Nah, pertama itu 45 dikurang 51,4 sama dengan negatif 6,4. 47 dikurang Y barnya 51,4 itu sama dengan negatif 4,4. 50 dikurang 51,4 sama dengan negatif 1,4. 55 dikurang 51,4 itu sama dengan 3,6. Lalu 60 dikurang 51,4 sama dengan 8,6. Nah, kemudian kita bisa mencari X kurang X bar kuadratnya. Dari sini ya, jadi bagian sini itu dikuadratkan. Jadi negatif 9 kuadrat itu sama dengan 81. Kemudian negatif 7 kuadrat itu sama dengan 49. Negatif 1 kuadrat itu sama dengan 1. Terus 6 kuadrat itu sama dengan 36. 11 kuadrat itu sama dengan 121. Nah, kemudian kita akan mencari Y kurang Y bar kuadrat. Nah, di sini akan kita kuadratkan. Jadi negatif 6,4 kuadrat itu sama dengan 40,96. 40,96. Nah, kemudian negatif 4,4 kuadrat itu sama dengan 19,36. Kemudian negatif 1,4 kuadrat itu sama dengan 1,96. Kemudian 3,6 kuadrat itu sama dengan 12,96. Lalu 8,6 kuadrat itu sama dengan 73,96. Nah, kemudian kita akan mencari X kurang X bar kali Y kurang Y bar. Jadi ini akan kita kalikan dengan ini. Negatif 9 dikali dengan negatif 6,4 sama dengan 57,6. Nah, kemudian negatif 7 dikali negatif 4,4 itu sama dengan 30,8. Lalu, negatif 1 dikali negatif 1,4 sama dengan 1,4. Nah, lalu 6 dikali 3,6 sama dengan 21,6. Kemudian 11 dikali 8,6 sama dengan 94,6. Nah, kemudian dari sini kita bisa mencari covariance SX dan SY-nya untuk mencari korelasi. Nah, kemudian kita bisa menghitung covariance dan SX-nya. Rumus dari covariance adalah sigma X kurang X bar kali Y kurang Y bar per N-1. Nah, sigma X kurang X bar kali Y kurang Y bar itu sama dengan 206, kemudian N dikurang 1 itu sama dengan 4, karena N itu 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, kemudian bisa kita hasilkan sama dengan 51,5. Nah, kemudian kita akan mencari SX-nya atau simpangan baku dari X. Nah, rumusnya itu akar sigma X kurang X bar kuadrat per N-1.
Nah, jadi sigma dari X kurang X bar kuadrat ini sama dengan 288 per 4 sama dengan akar 72 atau sama dengan 8,49. Kemudian kita akan mencari SY-nya dengan rumus akar sigma Y kurang Y bar kuadrat per N-1. Nah, kita ketahui sigma dari Y kurang Y bar kuadrat itu hasilnya 149,2 per 4. Nah, 4 itu dari N-1. N itu 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian kita jumlahkan, kita hasilkan menjadi akar 37,3 menjadi 6,11. Nah, kemudian korelasinya yaitu rumusnya covariance per Sx kali Sy. Nah, tadi kan sudah kita ketahui ya, sudah kita dapat covariance Sx dan Xy-nya. Jadi bisa kita masukkan ke dalam rumus berikut. Nah, covariannya itu 51,5 per Sx-nya itu 8,49 dikali Sy-nya itu 6,11. Nah, jadi sama dengan 51,5 per 51,89 sama dengan 0,993. Jadi korelasinya yaitu 0,993. Baik, di nomor 20 ini kita akan mencari regresi dari tabel berikut. Nah, tadi kan kita sudah mencari korelasi dari tabel ini ya. Jadi kita bisa langsung mencari B-nya dengan rumus R kali SY per SX. Nah, yang seperti kita tahu tadi, kita sudah mendapatkan korelasinya yaitu 0,993. Kemudian SY-nya itu sama dengan 6,11. SX-nya itu 8,49. Kemudian menghasilkan 0,993 dikali 0,719 sama dengan 0,715. Jadi B-nya adalah 0,715. Kemudian kita mencari A-nya. Rumus dari A itu sama dengan Y bar dikurang B kali X bar. Nah, Y bar dan X barnya juga tadi sudah kita ketahui, jadi bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus. Nah, sama dengan 51,4 dikurang 0,715 dikali 159 sama dengan negatif 62,285. Nah, sekarang kita bisa mencari Y topi dengan rumus berikut. Rumusnya yaitu A plus BX. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya A dan B-nya itu berapa. Jadi bisa kita langsung masukkan A-nya itu negatif 62,285 plus B-nya itu 0,715X. Nah, ini merupakan rumusnya. Nah, kita bisa mencoba X-nya itu dengan X yang ada di sini. Jadi kita coba misalkan X-nya itu sama dengan 150 ya. Jadi X-nya itu bisa kita masukkan ke rumus ini. Jadi negatif 62,285 plus 0,715 dikali 5 sama dengan 44,965. Nah, jadi misalnya tingginya itu 150 cm, bisa kita perkirakan dia itu beratnya berarti 44,965. Nah, ini cukup dekat ya dengan tabel yang ada di sini. Jadi benar-benar dekat, hampir sama dengan yang ada di tabel ini.